Akhirnya sampai juga ya pada bagian balaghah yang ketiga, yaitu yang disebut dengan badi'. Yang pertama bayan, kedua ma'ani, ketiga badi'. Sesungguhnya yang namanya balaghah itu, apalagi ketika diorientasikan kepada Al-Quran, yang paling sentral fungsinya adalah hidayah, itu balaghah hanya bayan dan ma'ani. Nah, ya, melihat Al-Quran secara fungsional, yaitu petunjuk. Adapun badi hanya memaparkan aspek keindahan. Nah, itu tidak menangkap hidayah. Badi itu masuk kategori ilmu baru dalam jajaran ilmu-ilmu balaghah. Karena baru, maka si penemu menyebutnya dengan badi'. Ini coba kita telusuri untuk memperkokoh pemahaman terkait kata badi'. Dari kata bada'a, yabda'u, bid'ah, tambahin tak jadi bid'ah. Sim fa'ilnya badi', sim maf'ulnya mabdu'. Ibda' la tabda', mabda', mibda'. Apa itu arti bada'ah? Mencipta. Bukan sembarang mencipta. Mencipta dimaksud mencipta sesuatu yang sebelumnya belum ada. Allah menyebut dirinya sebagai badi', pencipta sesuatu di mana sesuatu itu sebelumnya belum ada. Maka dia menyebut dirinya badi'us samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Oke, dalam contoh bada'as syai'ah artinya ansha'ahu. Ansha'a artinya sama, mencipta. Tuh, khalaqahu, sama khalaqah. Ikhtaro'ah, mencipta juga artinya. Mencipta apa? Sesuatu yang baru. Dari pecahan kata di atas, maka kemudian ditemukan badi'. Badi' isim fa'il. Lalu di pola mubalaghah jadi badi'. Ketemu kata badi'. Kayak sami', sami'. Basir, basir. Qadir, qadir. Itu pola mubalaghah. Mubalaghah artinya maha. Sangat. Kalau sami mendengar, sami maha mendengar. Basir melihat, basir maha melihat. Jadi mubalaghah namanya. Badi secara terminologis. Ditemukan bada'as syai'ah wa abda'ahu, menciptakan sesuatu tidak dengan contoh sebelumnya. La ala misalin sabik. Nah, ini kutipan. Mudah-mudahan menjadi tambah yakin. Iya. Saya baca bada'as syai'a wa abda'ahu ay ikhtara'ahu. La ala misalin sabiq. Tidak dengan contoh sebelumnya. Belum ada. Ini dalam artian luas. Bapak Ibu bikin rumah yang belum ada modelnya, arsiteknya, itu badi'. Mencipta sesuatu yang baru. Karena sebelumnya belum ada, itu udah paling indah. Maka badi' artinya indah. Gitu. Oke, kita
Teruskan. Badi artinya indah, maka isinya dalam ilmu badi memang tentang keindahan. Keindahan kalam. Baik dari aspek lafaz maupun aspek makna. Lafaznya indah. Itu aspek lafaz namanya. Disebut muhassinat lafziyah. Kemudian ada indah aspek makna. Namanya muhassinat maknawiyah. Tuh, udah semakin mantap pengertian badi. Indah, baru, belum ada sebelumnya. Lalu kalau ditarik ke persoalan agama, bid'ah, emang artikan sesuatu yang baru. Zaman Rasulullah nggak ada, terus diada-adakan. Itu yang kita kenal, namanya bid'ah. Baru kemudian ulama menjadi berbeda pendapat. Hadisnya sama, kullu bid'atin dolalah. Yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalah finnar, masuk neraka. Ada yang mengkategorikan dalam konteks bid'ah, ada yang sesat. Ada yang enggak sesat. Dengan kata lain, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Baru kemudian aspek mantuk, yaitu redaksi hadis. Kullu bid'ah dolalah. Itu dia yang dipakai dari. Semua yang bid'ah dolalah. Nah, kullu itu terbagi dua. Dalam kajian ilmu mantik, kullu ada dua. Ada yang pertama namanya kullu kulli. Emang benar semuanya. Ada satu lagi kullu ba'di. Ba'dun sebagian. Yang disebut kullu dalam hadis tadi itu ba'di. Maksudnya ba'dul bid'ah. Walaupun kullu. Baru nih dalam ulumul balaghah al-Maraghi ini al-badi lughatan al-jadid. Badi menurut bahasa artinya baru, jadid. Al-mukhtara yang ditemukan atau diciptakan. La ala misalin sabik, tanpa contoh sebelumnya. Walah tiza mutaqaddim, tidak mengikut. Ihtiza ngikut. Pokoknya engkau berkata bada asyai'ah, menciptakan sesuatu, atau abda'ahu, maka engkau disebut mubdi' yang menciptakan. Ya, ini apa namanya, penguatan lain terhadap makna badi secara harfiah. Baru secara terminologis ditemukan dalam Jawahirul Balaghah. Wastilahan huwa ilmun yu'rafu bihil wujuh wal mazaya allati tazidul kalam husnan wa tulawatan wa taksuha bahaan wa raunaqan ba'da mutabaqatihi li muqtadul hal ma'auduhi dalalatihi alal murad labtan makna. Secara terminologis badi adalah sebuah ilmu. Oh, udah jadi sebuah ilmu. Ilmu yang apa? Yang mempelajari segi-segi atau aspek-aspek keindahan bahasa. Sehingga kalam menjadi bertambah baik dan indah. Serta dibalut dengan kemegahan bahasa ya. Tentunya setelah sesuai dengan tuntutan kenyataan. Serta jelas. Baik lafaz maupun maknanya. Jadi sebuah ilmu. Mau berbicara indah, baik dari aspek lafaz, kata-kata maupun makna, pakai ilmu. Gitu. Nah, ilmunya ilmu badi.
Dan itu baik lafaz maupun makna dikategorikan indah, bagus, juga bukan berarti lepas dari tuntutan situasi dan kondisi. Harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Di samping sesuai dengan situasi dan kondisi, juga menggunakan kata-kata yang fasih. Pembicaraan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Contoh yang paling minimalis. Cara berbicara di depan teman-teman TK, anak-anak TK. Tentu bicaranya beda dengan ketika di depan SMA atau mahasiswa. Benang merah badik etimologis dan terminologis. Badik secara etimologis indah. Maka secara terminologis yaitu memang ilmu yang mempelajari tentang keindahan. Keindahan bahasa baik dari aspek lafaz maupun makna. Ilmul badi huwa ilmun yubhasu fi tariqi tahsinil kalam. Ilmu yang mempelajari cara-cara memperbaiki, menghiasi kalam. Ya, tentang cara memperindah kalam, baik lafal maupun makna, dan menghiasinya dengan berbagai aspek badik, baik lafzi maupun maknawi. Nah, berbagai aspek badik yang akan kita pelajari berikutnya. Dinamai ilmu badik karena terbilang baru, belum dikenal sebelumnya, gitu. Nah, kita coba telusuri untuk menambahkan khazanah ya dalam Al-Quran. Qul ma kuntu bid'an, kata Rasulullah, minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma'ana Nazir mubin. Katakan, kata Allah kepada Nabi Muhammad, ma kuntu bid'an minar rusul. Aku ini bukan baru, rasul baru dari kalangan para rasul. Sebelum aku juga ada rasul. Jadi rasul diutus Allah itu bukan hal baru, gitu kurang. Maka Allah mengungkapkan kata baru di sini bid'an. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku tak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadap kalian. In attabi' illa ma yuha ilayya. Aku tidak, innya nafi karena ada illah. Aku tidak mengikuti. Aku tidak melakukan gitu, kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Wa ma'ana, dan aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas, lebih dari itu enggak. Yang kedua, badi'u samawati wal ardh. Badi'u jadi khobar, mubtadanya huwa. Huwa Allah badi'u samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran, dia kalau memutuskan sesuatu, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dia cukup berkata kun fayakun. Kun fayakun itu gambaran, informasi, kemudahan, tentang kemudahan bagaimana Allah menciptakan. Mudah banget, nggak ada yang susah. Semudah Anda kita berkata kun fayakun. Yang ayat ketiga juga ini sama kata badiya. Badi'us samawati wal ardh. Anna yakunu lahu walad. Gimana dia punya anak? Walam takul lahu sohibah, dia nggak punya istri. Nah, ini bantahan terhadap tuduhan. Dia punya anak. Wa khalaqa kulla syai'. Dia yang menciptakan kulla syai' itu.
Kalau ini kulli, kul segala sesuatu, kulla syai. Jadi tak ada sedikit pun yang terlintas termasuk dalam pikiran atau hati dalam otak ini kecuali Allah yang menciptakan. Tuh semuanya kulli. Iya. Wa huwa bikulli syai'in. Allah terhadap segala sesuatu yang itu tuh yang tadi ada dalam pikiran. Alim. Bukan alim. Alim. Maha tahu. Maha tahu. Ya Allah a'lam bishawab. Ini baru pengantar ya. Baru masuk nih, cakupan cuma 2 loh. Pertama, al-muhassinat al-lafziyah. Muhassinat artinya aspek-aspek indah dalam lafaz. Terus kalau muhassinat maknawiyah, aspek-aspek indah dalam makna. Iya. Nah, kita masuk nih keindahan bahasa dari aspek lafaz. Yang pertama namanya jinas. Yang kedua iktibas. Yang ketiga sajak. Terus ke lidah Indonesia jadi sajak. Kesamaan huruf akhir. Jinas. Apa itu jinas? Sebagai bagian dari keindahan aspek lafaz, yaitu udah jadi bahasa Indonesia sejenis. Itu jinas namanya. Yaitu ada 2 kata, ucapannya sama, maknanya beda. Itu jinas. Ada 2 kata Habibi. Ya tidak? Habibi yang satu ya memang mantan presiden setelah Pak Harto. Yang satu lagi kekasihku. Kemudian iktibas. Itu sepintah aja. Iktibas secara harfiah artinya ngutip. Ngutip artinya jiplak. Jiplak bahasa kerennya plagiat. Itu ada dalam pelajaran balaghah plagiat. Plagiat apanya? Boleh lafaznya, boleh maknanya. Istilah teknisnya iktibas. Kita pakai kata iktibas saja. Bahasa kita, lisan atau tulisan. Ketika ada plagiat, dan plagiatnya adalah Al-Quran atau hadis, yang itu adalah namanya iktibas, itu semakin indah bahasa. Semakin tinggi. Dan ngutipnya sedikit. Boleh ngerubah. Kita ngutip ayat Al-Quran, kita masukkan ke dalam kata-kata kita, seolah-olah itu kata-kata kita, bukan kata-kata Allah. Pada orang yang berkhutbah atau pidato, ceramah, berkata begini, Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Itu iyyahu. Itu namanya ngutip. Yang di Al-Qur'an iyyaka. Iyyaka na'budu. Yang berikutnya sajak. Ini mudah, yaitu kesesuaian huruf akhir pada setiap titik bahasa kita ini. Pada setiap frase boleh. Pada setiap kalimat. Maka di Al-Quran itu syarat dengan sajak. Ya. Hampir semua yang qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selesai. Nah, ini gambaran terkait dengan muhassinat maknawiyah. Pertama tauriyah.
kedua tiba, ketiga muqabalah, keempat husnul ta'lil, kelima ta'kidul madah bima yusbihu zam wal akas. Yang ta'kidul madahi bima yusbihu zam, memperkuat pujian dengan yang mirip celaan. Atau sebaliknya, apa itu sebaliknya? Memperkuat celaan yang mirip pujian. Itu indah. Kenapa bagi kita indahnya? Karena susah dipaham. Oke, satu persatu saya singgung secara sepintas. Tauriyah. Apa itu? Dari kata waro. Waro artinya di belakang. Apa hubungannya dengan tauriyah? Tauriyah artinya menyembunyikan makna di belakang kata-kata yang lain. Saya beri contoh. Orang-orang di zaman dulu mengembala atau berburu kijang. Sementara pada zaman sekarang mereka mengendarai kijang. Itu kata kijang. Dia tersembunyi, sehingga tersembunyi oleh kata-kata mengembala. Karena ada kata mengembala, maka kata kijang itu menjadi mendua, ambigu. Ini kijang beneran apa kijang mobil? Jauh tidak. Itu salah satu bentuk keindahan yang namanya tauriyah. Yang kedua, tibak. Tibak artinya untuk bako sesuai. Tapi dalam konteks balaghah, tibak adalah menyebut dua kata yang berlawanan dalam satu kalimat. Itu namanya tibak. Pagi sore, kerjaan main mulu. Pagi sama sore. Kan berlawanan. Dan berlawanannya bisa jadi memang lawan kata, bisa jadi karena positif negatif. Contoh positif negatif. Makan, enggak makan. Makan sama enggak makan. Makan positif, enggak makan negatif. Umpamanya dalam Al-Quran, contoh begini. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tuh ya'lamun sama la ya'lamun. Ya'lamun berilmu, la ya'lamun tidak berilmu. Dua kata yang berlawanan digabung. Yang ketiga muqabalah, sama dengan tibak. Kalau tibak hanya terbatas pada dua kata, tapi kalau muqabalah lebih dari dua. Umpamanya Al-Quran bilang falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Banyak nangislah, jangan banyak tawa. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kemudian Allah padankan dengan lawan kata pada ayat berikutnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Iya. Yang berikutnya husnul ta'lil. Husnu artinya bagus. Ta'lil artinya sebab. Bagus bukan hanya sekedar bagus, tapi indah. Indah sekali. Indahnya bukan di mata, di telinga, tetapi di hati, di pikiran. Mana contohnya? Gempa bumi sebenarnya terjadi karena faktor alam. Ada lempengan yang bergeser, maka terjadi gempa. Tapi seorang sastrawan menghindar
dari sebab-sebab alami tadi. Maka dia berkata, gempa bumi yang terjadi di Indonesia bukan karena lempengan yang bergeser di bawah tanah, akan tetapi karena kemaksiatan yang sudah merajalela. Tuh, dia menghindar dari sebab-sebab alami kepada sebab-sebab yang lebih indah. Itu namanya husnul taklil. Hujan rintik-rintik yang turun bukan karena cuaca, tapi sedih karena kematian seorang ulama. Bagus apa enggak? Yang berikutnya, bagian dari keindahan aspek makna, takkidul madah bima yushbihuzam. Takkidul madah, memperkuat pujian dengan yang mirip celaan. Atau memperkuat celaan. Contoh, si A itu pandai sekali. Cuma belum selesai. Ketika sampai pada titik cuma, si pendengar mengira itu adalah lawannya. Tetapi yang ada dalam konteks pelajaran takkidul madah bukan lawan dari apa itu tadi pandai, bukan. Maka saya teruskan. Si A itu pandai. Cuma terlalu dermawan. Terlalu dermawan pujian apa bukan? Pujian. Itulah yang dimaksud takkidul madah bima yushbihuzam. Memperkuat pujian dengan yang mirip celaan. Yang kedua sebaliknya, mempertegas celaan dengan yang mirip pujian. Orang itu malas, cuma suka mencuri. Nah, sama itu. Ya. Nah, ini yang menarik terakhir. Uslubul hakim. Uslub itu cara. Uslub itu struktur kalimat. Hakim yang kita ketahui yaitu bijak. Dalam konteks filsafat, hakim artinya filosof. Nah, filosof itu bahasa Arabnya hakim. Kenapa disebut hakim? Dia orang yang bijak. Di mana letak bijaknya? Mereka tak berkata kecuali yang sudah diuji kebenarannya. Maka kata-kata yang sudah diuji kebenarannya masuk dalam kamus kita namanya kata-kata hikmah dari kata hakim, kata-kata hikmah. Nah, ada uslub yang luar biasa, bijaknya, karena si penutur tahu persis mana yang lebih penting dari sekian yang penting. Itu yang dia kemukakan, maka uslub itu namanya hakim. Contoh umpamanya kata-kata hikmah, manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh pasti dah dapat. Itu udah diuji kebenarannya. Kembali ke uslubul hakim. Apa yang dimaksud uslubul hakim ini? Yaitu menjawab pertanyaan yang bukan ditanya. Yang enggak ditanya. Ditanya ngalor, dijawab ngidul. Gitu kurang lebih. Pak Slamet umur berapa? 66 umurnya. Nah, itu namanya bukan uslubul hakim. Tapi kalau Pak Slamet jawabnya, alhamdulillah sehat. Itu uslubul hakim itu. Menjawab yang tidak ditanya. Kenapa? Sehat lebih penting ketimbang umur. Apa artinya muda? Dikit-dikit batuk, dikit-dikit batuk. Coba di Al-Quran kayak begitu. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Yang melatar belakangi pertanyaan adalah pengen tahu kenapa sabit
terus gede jadi purnama, udah purnama kecil lah. Itu sebenarnya yang melatar belakangi. Tapi Allah tahu persis, akal mereka belum bisa menerima jawaban secara astronomik umpamanya. Akhirnya dijawab yang lebih penting. Kul hiya mawaqit linnas. Itu ya itu mau buat menentukan waktu saja. Wal haji. Udah beres. Kenapa? Itu lebih penting. Dan juga kenapa Allah menjawab begitu? Karena dilatar belakangi oleh budaya. Mereka masih punya pikiran yang amat sangat terbatas. Belum bisa jadi belum tahu tanggal, belum tahu. Terus mereka bertanya lagi, yas'alunaka 'anil mahiyid. Mereka bertanya tentang menstruasi. Sebab di kalangan mufasir itu juga berselisih pendapat berdasarkan banyak hadis. Yang ditanya menstruasinya apa tempat mennya. Sebab dari sorof itu mahid bisa masdar, bisa isim makan, bisa isim maf'ul, bisa isim zaman. Bahkan dalam satu ayat itu 2 kali disebut mahid. Di mana uslubnya, nah ini cerita uslub. Uslubnya mengantarkan kepada pemahaman yang benar. Yas'alunaka fil mahid, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang, nah ini ada kecenderungan masdar, walaupun diperdebatkan, yaitu menstruasi. Maka kalau dijawab sesuai dengan ilmu biologis umpamanya, mereka pikiran belum siap menerimanya untuk memahaminya. Nggak bisa. Akhirnya ada jawaban yang lebih penting. Apa itu? Qul huwa aza. Katakan kepada mereka itu penyakit. Itu penyakit. Penyakit dalam artian apa? Dalam artian ada kecenderungan justru lebih tepat dimaknai sebagai isim makan. Tempatnya. Yaitu penyakit kalau dilakukan hubungan pada saat menstruasi. Selesai itu mahid. Hubungannya dengan kul huwa adza, jawabannya. Ditanya kemana, jawabnya kemana. Oke. Baru kemudian fa'tazilun nisa fil mahid. Hindari, jauhi istri fil mahid. Mahid juga. Tapi ini memberikan uslubnya, mengantarkan kepada dimaksud mahid adalah waktu. Udah tepat sekali. Jauhi istri pada waktu tuh dia sedang mengalami menstruasi. Akhirnya berkembang lebar sesuai dengan hadis yang ada, dilatar belakangi oleh banyak sahabat yang bertanya kepada Nabi, gimana begini begitu. Akhirnya apa? Jawaban Nabi yang mendukung bahwa mahid adalah tempat, bukan menstruasinya. Kata Nabi, isna'u kulla syai' illa wahid. Boleh lakukan apa saja kecuali satu. Tuh gitu. Jadi ada kecenderungan dari struktur kalimat yang ada, yasalunaka fil mahid, yasalunaka 'anil mahid gitu. Itu adalah tentang isim makan. Itu kurang lebih. Selesai uslubul hakim.